Ada kepercayaan kuno dari ajaran Kristen dan Yahudi bahawa Tuhan bukan hanya seorang pria. Dia juga memiliki sisi kewanitaan atau watak keibuan. Kaum wanita pun diciptakan seperti Tuhan. Dalam bahasa Yunani, sisi kewanitaan dari Tuhan ini dinamakan Sophia. Sophia atau Sophie berarti kebijaksanaan. Sophie menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Mengapa tidak ada yang mengatakan hal itu padanya? Dan mengapa dia tidak pernah bertanya? Alberto melanjutkan, Sophia atau watak keibuan Tuhan mempunyai makna penting baik bagi bangsa Yahudi maupun Gereja Ortodoks Yunani sepanjang abad pertengahan. Di barat dia dilupakan, tapi kemudian datanglah Hildegard. Sophia muncul di hadapannya dalam suatu penampakan, mengenakan tunik keemasan yang dihiasi permata-permata mahal. Sophie berdiri. Sophia telah memperlihatkan dirinya di hadapan Hildegard dalam suatu penampakan. Mungkin aku akan tampil di depan Hilde. Dia duduk lagi. Untuk ketiga kalinya Alberto meletakkan tangannya di atas bahu gadis itu. Kita lihat apa yang akan terjadi nanti. Tapi kini sudah lewat jam 11. Kamu harus pulang dan kita akan mendekati era baru. Aku akan mengundangmu untuk pertemuan mengenai Renaissance. Hermes akan datang menjemputmu di taman. Setelah itu, si biarawan aneh bangkit dan mulai berjalan menuju gereja. Sophie tetap berada di tempatnya semula, memikirkan Hildegard dan Sophia, Hilde dan Sophie. Tiba-tiba, dia melompat bangun dan mengejar filosof berpakaian pendeta itu, dan berseru. Apakah ada juga seorang Alberto pada abad pertengahan? Alberto agak melambatkan langkahnya, memutar kepalanya sedikit dan berkata, Aquinas mempunyai seorang guru filsafat terkenal yang bernama Albert yang Agung. Dengan itu dia menundukkan kepalanya dan lenyap ke dalam pintu gereja Santo Mary. Sophie tidak puas dengan jawabannya. Dia mengikutinya ke dalam gereja. Tapi gereja itu kini sama sekali kosong. Apakah dia pergi menembus lantai? Tepat ketika akan meninggalkan gereja, dia melihat sebuah lukisan Madonna. Dia mendatanginya dan mengamatinya dengan cermat. Tiba-tiba, dia menemukan setetes air di bawah salah satu mata Madonna. Apakah itu air mata? Sophie berlari keluar gereja dan bergegas kembali ke rumah Joanna. Renaissance. Wahai keturunan ilahi yang menyamar sebagai manusia. Tepat jam 12 ketika Sophie sampai di gerbang depan rumah Joanna. Nafasnya terengah-engah akibat lari. Joanna sedang berdiri di halaman depan di luar rumah keluarganya yang bercat kuning. Kamu pergi selama 5 jam. Sophie menggelengkan kepalanya. Tidak, aku telah pergi selama lebih dari 1000 tahun. Dari mana saja kamu? Kamu gila. Ibumu menelepon setengah jam yang lalu. Kamu bilang apa padanya? Aku bilang kamu sedang ke toko obat. Dia bilang kamu harus meneleponnya kembali begitu datang. Tapi ibu dan ayahku melihat tempat tidurmu kosong ketika mereka masuk membawa coklat panas dan dadar gulung pada jam 10 pagi. Kamu bilang apa pada mereka? Sangat memalukan. Aku katakan bahawa kamu pulang sebab kita marahan. Kalau begitu mari kita baikkan lagi. Dan kita harus memastikan bahawa orang tuamu tidak mengontak ibuku dalam beberapa hari ini. Apa kamu kira kita dapat melakukannya? Joanna mengangkat bahu. Tepat pada saat itu, ayahnya datang dengan gerobak dorong. Dia mengenakan baju monyet dan sibuk membersihkan dedaunan dan cabang-cabang mati. Aha, jadi kalian sudah berbaikan lagi. Nah, sekarang tidak ada lagi satu daun pun di anak tangga ruang bawah tanah. Bagus, kata Sophie. Jadi barangkali kami dapat menikmati coklat panas di sana dan bukannya di tempat tidur. Ayah Joanna tertawa terpaksa,
Tapi Joanna tersentak. Dalam keluarga Sophie, percakapan terdengar lebih bebas daripada di rumah Pak Ingebrigtsen, sang penasihat keuangan, dan isterinya, yang senantiasa tertata rapi. Maaf, Joanna, tapi kurasa aku harus ikut ambil bagian juga dalam operasi penyamaran ini. Apakah kamu akan menceritakannya padaku? Tentu, jika kamu mahu berjalan pulang bersamaku. Sebab, ini bukan untuk telinga para penasihat keuangan atau boneka-boneka Barbie yang terlalu cepat dewasa. Keterlaluan kamu. Kukira kamu beranggapan bahawa perkahwinan tidak bahagia yang mendorong salah satu pihak lari ke laut itu lebih baik. Barangkali tidak, tapi aku hampir tidak tidur semalaman. Dan ada satu hal lagi, aku mulai bertanya-tanya apakah Hilde dapat melihat segala sesuatu yang kita lihat. Mereka mulai berjalan menuju Clover Close. Maksud kamu, dia mungkin mempunyai penglihatan kedua? Mungkin ya, mungkin tidak. Joanna jelas tidak begitu antusias dengan seluruh rahasia ini. Tapi itu tidak dapat menjelaskan mengapa ayahnya mengirimkan banyak kartu pos gila ke sebuah gubuk kosong di tengah hutan. Kuakui itu sebuah titik lemah. Mahukah kamu memberitahu, kamu barusan dari mana? Maka begitulah, Sophie pun menceritakan segalanya pada Joanna, juga mengenai pelajaran filsafat itu. Dia memaksa Joanna berjanji untuk merahasiakan semua itu. Lama mereka berjalan tanpa berbicara. Ketika sudah dekat dengan Clover Close, Joanna berkata, "Aku tidak menyukainya." Dia berhenti di gerbang rumah Sophie dan berbalik untuk pulang lagi. Tidak ada yang menyuruhmu untuk suka. Tapi filsafat memang bukan permainan yang gampang. Itu menyangkut pertanyaan siapakah kita dan dari mana kita berasal. Apa kamu kira yang kita pelajari di sekolah sudah cukup? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Ya, tapi kita bahkan tidak berusaha untuk menanyakannya. Makan siang sudah tersedia di meja ketika Sophie memasuki dapur. Ibu tidak bertanya mengapa Sophie tidak menelepon dari rumah Joanna. Setelah makan siang, Sophie mengatakan bahawa dia akan tidur siang. Dia mengakui bahawa dia hampir tidak tidur di rumah Joanna, yang sama sekali tidak aneh kalau sedang menginap di rumah orang. Sebelum naik ke tempat tidur, Sophie berdiri di depan cermin kuningan besar yang kini tergantung di dinding kamarnya. Mula-mula dia hanya melihat wajahnya sendiri yang putih dan kelelahan. Tapi kemudian di belakang wajahnya sendiri, muncul bayangan yang sangat sama-sama dari wajah lain. Sophie menarik 1-2 nafas panjang. Ini bukan permulaan yang bagus untuk membayangkan macam-macam. Dia mengamati garis-garis tajam wajahnya sendiri yang pucat dan dibingkai dengan rambutnya yang menyebalkan itu, yang tidak bisa mengikuti gaya manapun kecuali gaya alamiah. Tapi di belakang wajah itu ada bayangan seorang gadis lain. Tiba-tiba, gadis lain itu mulai mengedipkan kedua matanya dengan cepat, seakan-akan ingin memberi tanda bahawa dia benar-benar ada di sana. Bayangan itu hanya muncul beberapa detik. Lalu lenyap. Sophie duduk di pinggir tempat tidur. Dia tidak ragu sama sekali bahawa yang dilihatnya di dalam cermin adalah Hilde. Dia pernah melihat sekilas fotonya pada kartu pelajarnya di gubuk sang mayor. Yang dilihatnya di dalam cermin pastilah gadis yang sama. Aneh sekali, mengapa dia selalu mengalami hal-hal misterius seperti ini ketika sedang kelelahan setengah mati. Karena waktu terbangun nanti, dia harus menanyai dirinya sendiri apakah hal itu benar-benar terjadi. Sophie meletakkan pakaiannya di atas kursi dan merayap ke tempat tidur. Dia jatuh tertidur hampir seketika dan mendapatkan impian yang sepertinya benar-benar nyata. Dia bermimpi sedang berdiri di sebuah taman luas yang melandai ke arah sebuah rumah perahu.
Di dok belakangnya duduk seorang gadis muda berambut indah yang tengah menatap perairan. Sophie berjalan turun dan duduk di sampingnya. Tapi gadis itu tampaknya tidak melihatnya. Sophie memperkenalkan diri. "Aku Sophie," katanya. Tapi gadis lain itu jelas tidak dapat mendengar atau melihatnya. Tiba-tiba Sophie mendengar sebuah suara memanggil, "Hilde." Dengan serta-merta gadis itu melompat bangkit dari tempat duduknya dan lari secepat mungkin menuju rumah. Jadi dia tidak mungkin tuli atau buta. Seorang pria setengah baya mendekatinya. Dia mengenakan seragam warna kuning pucat dan sebuah baret biru. Gadis itu merangkulkan kedua tangannya di seputar leher pria itu dan dalam gendongannya dia diputar-putarkan beberapa kali. Sophie melihat sebuah salib emas kecil yang tergantung pada rantainya di atas dok tempat gadis itu duduk. Dia mengambilnya dan menyimpannya di tangannya. Lalu terbangun. Sophie menatap jam. Dia telah tertidur selama 2 jam. Dia duduk tegak di tempat tidur, memikirkan mimpinya yang aneh. Rasanya sangat nyata seakan-akan dia benar-benar mengalami hal itu. Dia juga yakin sekali bahawa rumah dan dok itu benar-benar ada di suatu tempat. Bukankah itu menyerupai lukisan yang pernah dilihatnya tergantung di gubuk Sang Mayor? Bagaimanapun, sama sekali tidak ada keraguan bahawa gadis dalam mimpinya itu adalah Hilde Molenac dan bahawa pria itu adalah ayahnya yang telah pulang dari Lebanon. Dalam mimpinya, pria itu sangat mirip dengan Alberto Knox. Ketika Sophie berdiri dan mulai merapikan tempat tidurnya, dia menemukan sebuah salib emas dengan rantainya di bawah bantal. Di balik salib itu ada pahatan 3 huruf HMK. Ini bukan pertama kalinya Sophie bermimpi menemukan benda berharga. Tapi inilah pertama kalinya dia benar-benar menemukan benda yang dilihatnya dalam mimpi. "Sialan!" dia berseru keras-keras. Dia merasa sangat marah sehingga dia membuka pintu lemari dindingnya dan melemparkan salib kecil itu ke rak paling atas bersama selendang sutra, kaos kaki putih dan kartu-kartu pos dari Lebanon. Keesokan harinya, Sophie terbangun dan mendapati sarapan besar berupa dadar gulung panas, sari buah jeruk, telur, dan selada sayuran. Jarang-jarang ibunya terbangun mendahului Sophie pada hari Minggu pagi. Jika begitu, dia senang menyediakan makanan besar untuk Sophie. Ketika mereka sedang makan, ibu berkata, "Ada seekor anjing aneh di taman." Ia terus mengendus-endus di seputar pagar tanaman sepanjang pagi. "Aku tidak dapat membayangkan apa yang dilakukannya di sini." "Ia," Sophie berteriak dan serta-merta menyesalinya. "Apakah ia pernah ke sini sebelumnya?" Sophie telah meninggalkan meja dan pergi ke ruang duduk untuk melihat keluar dari jendela yang menghadap ke taman luas itu. Tepat seperti yang diperkirakannya, Hermes sedang berbaring di depan pintu masuk sarangnya. Apa yang harus dikatakannya? Dia tidak sempat berfikir apa-apa sebelum ibunya datang dan berdiri di sampingnya. "Apakah kamu bilang ia pernah ke sini sebelumnya? Kukira ia telah mengubur sepotong tulang di sana dan kini ia datang untuk mengambil harta karunnya. Anjing kan punya ingatan juga." Sophie berfikir keras. "Aku akan mengantarnya pulang," katanya. "Jadi, kamu tahu di mana ia tinggal?" Sophie mengangkat bahu. Barangkali ada alamat di ban lehernya. Beberapa menit kemudian, Sophie telah menuju taman. Ketika Hermes melihatnya, ia menghampirinya, mengibas-ngibaskan ekornya dan melompat ke arahnya. "Bagus, Hermes," katanya. Sophie tahu ibunya sedang menyaksikan dari jendela. Dia berharap anjing itu tidak akan menyusup masuk pagar tanaman. Dan ternyata ia berjalan menuju jalan berkerikil di depan rumah, melintasi halaman depan, dan melompat ke pintu gerbang.
Ketika mereka telah menutup pintu gerbang, Hermes terus berlari beberapa meter di depan Sophie. Jarak yang mereka tempuh cukup jauh. Sophie dan Hermes bukan satu-satunya yang berjalan-jalan di hari Minggu ini. Banyak keluarga yang keluar untuk menikmati hari itu. Sophie merasakan tikaman kecemburuan. Sekali-sekali Hermes mengejar dan mengendus anjing lain atau sesuatu yang menarik di dekat pagar taman orang. Tapi begitu Sophie memanggil, "Ke sini, Hermes," ia akan segera kembali padanya. Mereka melintasi padang rumput, lapangan olahraga, tempat bermain, dan sampai di suatu daerah dengan lalu lintas yang lebih ramai. Mereka melanjutkan perjalanan menuju pusat kota sepanjang jalan lebar berbatu yang dilalui tram. Hermes berjalan di depan melintasi alun-alun kota dan menuju Church Street. Mereka sampai di kota lama, dengan rumah-rumah besar yang tenang dan angker dari masa pergantian abad. Kini hampir jam 1:30. Kini mereka berada di pinggiran kota. Sophie tidak sering datang ke sana. Pernah dia ke sana ketika masih kecil. Dia masih ingat untuk mengunjungi seorang bibi tua di salah satu jalan ini. Akhirnya, mereka sampai di sebuah alun-alun kecil di antara beberapa rumah tua. Alun-alun itu dinamakan New Square, meskipun kelihatannya sudah sangat kuno. Tapi memang seluruh kota itu kuno, tidak ada bangunan tambahan sejak abad pertengahan. Hermes berjalan menuju rumah nombor 14. Di depannya ia berdiri diam dan menunggu Sophie membuka pintu. Jantung gadis itu mulai berdegup kencang. Di balik pintu depan ada sejumlah kotak surat hijau yang menempel pada sebuah papan. Sophie melihat sebuah kartu pos tergantung di dalam salah satu kotak surat di jajaran paling atas. Pada kartu itu tertempel pesan dari tukang pos bahawa si alamat tidak diketahui. Si alamat adalah Hilde Molenek, 14 New Square. Cap posnya 15 Juni. Itu masih 2 minggu lagi, tapi tukang pos itu tidak menyadarinya. Sophie mengambil kartu itu dan membacanya. "Hilde sayang, kini Sophie mendatangi rumah sang filosof. Dia akan segera berusia 15 tahun, tapi kamu sudah 15 tahun kemarin. Atau apakah itu hari ini, Hilde? Jika itu hari ini, pastilah sudah terlambat. Tapi jam kita tidak selalu cocok. Satu generasi menua, sementara generasi lain dilahirkan. Sementara itu, sejarah pun bergerak. Pernahkah kamu berfikir bahawa sejarah Eropah itu seperti kehidupan manusia? Zaman Yunani kuno itu seperti masa kanak-kanak Eropah. Lalu datanglah abad pertengahan yang tak berkesudahan masa sekolah Eropah. Tapi akhirnya datanglah Renaissance, hari-hari sekolah yang panjang telah usai. Eropah menginjak usia dewasa dalam ledakan kegembiraan dan semangat hidup yang luar biasa. Dapat kita katakan bahawa Renaissance adalah ulang tahun ke-15 Eropah. Itu terjadi pada pertengahan bulan Juni, anakku, dan betapa senangnya menikmati hidup. NB, aku ikut sedih mendengar kamu kehilangan salib emas. Kamu harus berusaha untuk lebih cermat menjaga barang-barangmu. Penuh sayang, ayah yang berada tak jauh-jauh benar darimu. Hermes telah menaiki tangga. Sophie mengambil kartu pos itu dan mengikutinya. Dia harus berlari untuk mengejarnya. Ia mengibas-ngibaskan ekornya dengan gembira. Mereka melewati tingkat 2, 3, dan 4. Dari sana hanya ada tangga menuju sebuah loteng. Apakah mereka akan naik ke atap? Hermes merangkak naik di tangga dan berhenti di depan sebuah pintu sempit, yang digaruk-garuknya dengan kukunya. Sophie mendengar langkah kaki dari dalam. Pintu terbuka, dan di sana berdiri Alberto Knox. Dia kini mengenakan kostum yang berbeza, terdiri dari kaos kaki putih, celana selutut berwarna merah, dan jaket kuning dengan bahu terganjal.
Dia mengingatkan Sophie pada gambar badut dalam setumpukan kartu. Jika tidak keliru, inilah kostum khas zaman Renaissance. Badut lucu, Sophie berseru dengan sedikit mendorongnya agar dia dapat masuk. Sekali lagi dia menepiskan rasa takut dan malunya pada guru filsafat yang malang itu. Pikiran Sophie sedang rusuh akibat kartu pos yang ditemukannya di ruang masuk di bawah. "Tenanglah, anakku," kata Alberto, sambil menutup pintu di belakangnya. "Ini ada pos yang datang," kata Sophie, menyerahkan padanya kartu pos itu seakan-akan dialah yang bertanggung jawab atas pengirimannya. Alberto membacanya dan menggelengkan kepalanya. Dia menjadi semakin berani saja. "Aku tidak akan heran jika dia memang memanfaatkan kita sebagai semacam hiburan bagi ulang tahun putrinya." Sambil mengatakan itu, dia merobek-robek kartu pos itu menjadi potongan kecil-kecil dan kemudian melemparkannya ke keranjang sampah. "Di situ dikatakan bahawa Hilde kehilangan salibnya," kata Sophie. "Begitulah yang ku baca, dan aku menemukannya, salib yang sama, di bawah bantalku di rumah. Dapatkah anda memahami bagaimana barang itu bisa sampai di sana?" Alberto menatap matanya dengan sedih. "Ini mungkin menarik, tapi itu hanya tipuan murahan yang tidak merepotkannya sama sekali. Lebih baik kita memusatkan perhatian pada kelinci putih besar yang ditarik keluar dari topi pesulap alam raya." Mereka menuju ruang duduk. Itu adalah salah satu ruangan paling hebat yang pernah dilihat Sophie. Alberto tinggal di sebuah apartemen loteng dengan dinding melandai. Cahaya tajam langsung dari langit membanjiri ruangan itu dari jendela loteng yang dipasang pada salah satu dinding. Masih ada lagi sebuah jendela yang menghadap ke kota. Melalui jendela ini Sophie dapat memandang seluruh atap di kota lama. Tapi yang paling mengagetkan Sophie adalah barang-barang yang memenuhi ruangan itu, perabot dan benda-benda dari berbagai periode sejarah. Ada sebuah sofa dari tahun 30-an, sebuah meja tua dari awal abad ini, dan sebuah kursi yang umurnya pasti telah ratusan tahun. Tapi bukan hanya perabotnya, benda-benda kuno, entah yang dapat dipakai atau hanya untuk pajangan, campur aduk di rak-rak dan lemari-lemari. Ada beberapa jam dan vas kuno, mortir dan tabung kimia, pisau dan boneka, pena bulu ayam dan penahan buku, oktan dan sextan, kompas dan barometer. Satu dinding tertutup penuh oleh buku, dan bukan jenis buku yang dapat ditemukan di kebanyakan toko buku. Koleksi buku itu sendiri merupakan contoh produksi dari masa ratusan tahun. Pada dinding-dinding yang lain tergantung gambar dan lukisan, sebahagian dari beberapa dasawarsa belakangan ini, tapi kebanyakan sudah sangat tua. Ada banyak peta kuno di dinding, dan sepanjang menyangkut Norwegia, peta-peta itu tidak memberikan gambaran yang tepat. Sophie berdiri mengamati semuanya selama beberapa menit tanpa berbicara. "Banyak sekali sampah yang anda kumpulkan," katanya. Nah, coba fikir berapa abad sejarah yang telah kulestarikan di ruangan ini. Aku tidak akan menyebutnya sampah. Apakah anda mahu membuka sebuah toko antik atau yang semacam itu?" Alberto nyaris kelihatan tersinggung. "Kita tidak boleh membiarkan diri tersapu oleh gelombang pasang sejarah, Sophie. Sebahagian dari kita harus bertahan agar dapat mengumpulkan apa yang telah ditinggalkan di sepanjang tepian sungai." "Aneh benar perkataan anda." "Ya, tapi bagaimanapun itu benar, nak. Kita tidak hidup di zaman kita saja. Kita membawa serta sejarah di dalam diri kita. Jangan lupa bahawa segala sesuatu yang kamu lihat di ruangan ini dulunya pernah baru. Boneka kayu kuno dari abad ke-16 itu dulu mungkin dibuat untuk ulang tahun seorang gadis berusia 5 tahun. Oleh kakeknya yang sudah tua,
Mungkin, lalu dia beranjak remaja, lalu dewasa, dan kemudian dia menikah. Mungkin dia pun mempunyai seorang puteri sendiri dan memberikan boneka itu kepadanya. Dia bertambah tua, dan suatu hari dia meninggal. Meskipun dia berumur sangat panjang, suatu hari dia berpulang dan menghilang. Dan dia tidak akan pernah kembali. Sesungguhnya dia datang ke sini hanya untuk kunjungan singkat. Tapi bonekanya, ya, itulah dia di atas rak. Segalanya kedengaran menyedihkan dan serius jika anda berbicara seperti itu. Hidup itu memang menyedihkan dan serius. Kita dibiarkan memasuki dunia yang indah. Kita bertemu satu sama lain di sini, saling menyapa dan berkelana bersama untuk sejenak. Lalu kita saling kehilangan dan lenyap dengan cara yang sama mendadaknya dan sama tidak masuk akalnya seperti ketika kita datang. Bolehkah saya menanyakan sesuatu? Kita sudah tidak bermain petak umpet lagi. Mengapa anda pindah ke gubuk Sang Mayor? Agar kita tidak saling berjauhan ketika kita hanya berbicara lewat surat. Aku tahu gubuk tua itu kosong. Jadi anda pindah ke sana begitu saja. Benar, aku pindah ke sana. Jadi, mungkin anda juga bisa menjelaskan bagaimana ayah Hilde tahu anda ada di sana. Jika aku tidak salah, dia nyaris serba tahu. Tapi aku masih belum mengerti sama sekali bagaimana anda dapat menyuruh seorang pengantar pos membawa kiriman ke tengah hutan. Alberto tersenyum perlahan. Bahkan hal-hal semacam itu merupakan sesuatu yang sepele bagi ayah Hilde. Tipuan murahan, sulapan sederhana. Kita hidup di bawah pengawasan yang sangat cermat. Sophie dapat merasakan dirinya marah. Jika aku bertemu dengannya, aku akan mencungkil keluar matanya. Alberto berjalan dan kemudian duduk di atas sofa. Sophie mengikuti dan tenggelam di sebuah kursi bertangan yang dalam. Hanya filsafat yang dapat membawa kita mendekati ayah Hilde, kata Alberto akhirnya. Hari ini aku akan menceritakan padamu tentang Renaissance. Silakan. Tidak terlalu lama setelah Santo Thomas Aquinas, keretakan mulai timbul pada kebudayaan penyatu agama Kristen. Filsafat dan ilmu pengetahuan semakin menjauh dari teologi gereja, dan dengan demikian memungkinkan kehidupan agama sampai pada hubungan yang lebih bebas dengan penalaran. Kini semakin banyak orang yang menekankan bahawa kita tidak dapat sampai kepada Tuhan melalui rasionalisme, sebab Tuhan itu sama sekali tidak dapat dikenali. Yang penting bagi manusia bukanlah memahami misteri ilahi, melainkan pasrah pada kehendak Tuhan. Karena agama dan ilmu pengetahuan kini dapat berhubungan secara lebih bebas satu sama lain, terbukalah jalan pada metode-metode ilmiah baru dan semangat keagamaan yang baru pula. Maka, terciptalah landasan bagi dua kehebohan besar pada abad ke-15 dan ke-16, iaitu Renaissance dan Reformasi. Bisakah kita membahasnya satu demi satu? Dengan Renaissance yang kita maksudkan adalah perkembangan budaya yang dimulai pada akhir abad ke-14. Itu dimulai di Italia Utara dan menyebar dengan cepat dalam abad ke-15 dan ke-16. Bukankah anda katakan bahawa kata Renaissance berarti kelahiran kembali? Memang benar, dan yang dilahirkan kembali itu adalah kesenian dan kebudayaan Yunani kuno. Kita juga membicarakan humanisme Renaissance, sebab sejak sekarang, setelah abad ke-8 yang panjang yang di dalamnya setiap aspek kehidupan dipandang melalui cahaya ilahi, segala sesuatu kembali berputar di sekitar manusia. Kembali ke sumber menjadi moto, dan itu berarti humanisme Yunani kuno. Saat itu, penggalian patung-patung dan lembaran-lembaran tulisan kuno menjadi kegemaran yang popular. Belajar bahasa Yunani pun menjadi modeh. Usaha mempelajari humanisme Yunani juga ada tujuan pedagogisnya.
Membaca ajaran humanistik memberikan pendidikan klasik dan mengembangkan apa yang dapat disebut sifat-sifat manusia. Kuda itu dilahirkan, katanya, tapi manusia tidak dilahirkan, mereka dibentuk. Apakah kita harus dididik untuk menjadi manusia? Ya, begitulah idenya. Tapi sebelum kita mengamati lebih cermat gagasan-gagasan humanisme Renaissance, harus kita bicarakan dulu latar belakang politik dan budaya Renaissance. Alberto bangkit dari sofa dan mulai menjelajahi ruangan. Setelah sesaat, dia berhenti dan menunjuk sebuah instrumen antik di salah satu rak. "Apakah itu?" dia bertanya. Kelihatannya seperti kompas tua. "Benar sekali." Selanjutnya, dia menunjuk sebuah senjata api yang tergantung pada dinding di atas sofa. "Dan itu, sebuah senapan kuno, tepat." "Dan ini." Alberto menarik sebuah buku besar dari salah satu rak buku. "Ini sebuah buku lama. Agar benar-benar tepat, ini dinamakan incunabulum." Incunabulum. Sesungguhnya, itu berarti buaian. Kata itu digunakan untuk buku-buku yang dicetak pada masa lahirnya percetakan, iaitu sebelum tahun 1500. Benarkah sudah setua itu? Setua itu, ya. Dan ketiga penemuan ini, kompas, senjata api, dan percetakan merupakan prasyarat penting bagi period baru ini yang kita sebut Renaissance. Anda harus menjelaskannya agak lebih gamblang. Kompas membuat pelayaran lebih mudah. Dengan kata lain, ia menjadi dasar bagi pelayaran-pelayaran besar untuk menemukan sesuatu. Demikian pula senjata api. Dalam satu hal, senjata baru itu memberikan pada bangsa-bangsa Eropah keunggulan militer atas kebudayaan Amerika dan Asia, meskipun senjata api juga merupakan faktor penting di Eropah. Percetakan memainkan peranan penting dalam menyebarkan gagasan-gagasan baru kaum humanis Renaissance. Dan seni percetakan merupakan salah satu faktor yang memaksa gereja untuk melepaskan posisi awalnya sebagai satu-satunya penyebar pengetahuan. Penemuan-penemuan dan instrumen-instrumen baru mulai mengikuti dengan cepat. Salah satu instrumen penting, misalnya, adalah teleskop, yang menghasilkan suatu landasan yang sama sekali baru untuk astronomi. Dan akhirnya datanglah roket dan penyelidikan ruang angkasa. Nah, kamu melangkah terlalu cepat. Tapi dapat dikatakan bahawa proses yang dimulai pada zaman Renaissance itu akhirnya bisa membawa orang ke bulan. Atau juga ke Hiroshima dan Chernobyl. Bagaimanapun, semua itu dimulai dengan perubahan-perubahan pada bidang kebudayaan dan ekonomi. Syarat yang penting adalah transisi dari ekonomi untuk sekadar menyambung hidup ke ekonomi moneter. Menjelang akhir abad pertengahan, kota-kota telah berkembang dengan perdagangan yang efektif dan pertukaran barang-barang baru yang ramai, ekonomi moneter dan perbankan. Kelas menengah bangkit dan mengembangkan suatu kebebasan tertentu dalam kaitan dengan syarat-syarat dasar kehidupan. Barang kebutuhan menjadi sesuatu yang dapat dibeli dengan uang. Keadaan ini menuntut orang untuk rajin, imajinatif, dan cerdik. Individu berhadapan dengan tuntutan-tuntutan baru. Itu agak mirip dengan cara kota-kota Yunani dikembangkan 2000 tahun sebelumnya. Tidak sepenuhnya salah. Telah kuceritakan padamu bagaimana filsafat Yunani melepaskan diri dari gambaran dunia mitologi yang terkait dengan kebudayaan petani. Dengan cara yang sama, kelas menengah Renaissance memberontak dari para tuan tanah feodal dan kekuasaan gereja. Maka, ditemukanlah kembali kebudayaan Yunani melalui hubungan yang lebih dekat dengan bangsa Arab di Spanyol dan kebudayaan Bizantium di timur. 3 sungai kecil yang menyebar dari zaman Yunani kuno bergabung kembali menjadi satu sungai besar. Kamu memang murid yang penuh perhatian.
Itu memberimu latar belakang bagi Renaissance. Kini akan kuceritakan padamu tentang gagasan-gagasan baru. Okey, tapi aku nanti harus pulang dan makan. Alberto duduk kembali di sofa. Dia memandang Sophie. Di atas semuanya, Renaissance menimbulkan pandangan baru tentang manusia. Humanisme Renaissance membawa kepercayaan baru pada manusia dan nilainya, sangat bertentangan dengan tekanan dari abad pertengahan yang penuh prasangka pada hakikat manusia yang penuh dosa. Kini manusia dianggap sangat hebat dan berharga. Salah satu tokoh utama dari zaman Renaissance adalah Marsilio Ficino, yang berseru, "Kenalilah dirimu sendiri, wahai keturunan ilahi dalam samaran sebagai manusia." Tokoh utama lainnya, Pico della Mirandola, menulis pidato tentang kemuliaan manusia, Oration on the Dignity of Man, sesuatu yang pasti tak terfikirkan di abad pertengahan. Sepanjang period abad pertengahan, titik tolak selalu pada Tuhan. Kaum humanis zaman Renaissance mengambil titik tolak dari manusia itu sendiri. Tapi begitu juga para filosof Yunani. Karena itulah maka kita membicarakan kelahiran kembali humanisme zaman Yunani kuno. Tapi humanisme Renaissance jauh lebih dikenal kerana tekanannya pada individualisme. Kita bukan hanya umat manusia, kita adalah individu-individu yang unik. Gagasan ini selanjutnya mendorong pada pemujaan yang tak terkendali pada kecerdasan pikiran. Maka yang ideal jadinya adalah yang kita namakan manusia Renaissance, iaitu manusia dengan kecerdasan universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan, kesenian dan ilmu pengetahuan. Pandangan baru mengenai manusia itu juga mewujudkan dirinya dalam minat pada anatomi manusia. Seperti di zaman kuno, orang berusaha sekali lagi membedah manusia yang telah mati untuk mengetahui bagaimana susunan tubuh itu. Ini sangat penting bagi ilmu kedokteran maupun kesenian. Sekali lagi, karya seni biasa melukiskan tubuh telanjang. Memang sudah waktunya, setelah 1000 tahun menahan diri, manusia sekali lagi menjadi berani untuk menjadi dirinya sendiri. Tidak ada lagi yang membuat malu. Kedengarannya memabukkan, kata Sophie, menyandarkan lengannya pada meja kecil yang berdiri di antara dirinya dan sang filosof. Tak pelak lagi, pandangan baru mengenai umat manusia mendorong pada suatu cara pandang yang sama sekali berbeza. Manusia ada bukan semata-mata demi Tuhan. Oleh kerana itu, manusia boleh berbahagia dalam kehidupannya di sini sekarang. Dan dengan kebebasan baru untuk berkembang ini, kemungkinannya menjadi tak terbatas. Tujuannya kini adalah melanggar semua batasan. Ini juga suatu gagasan baru, dilihat dari sudut pandang humanistik Yunani. Kaum humanis dari zaman Yunani kuno menekankan pentingnya ketenangan, sikap yang tak berlebihan, dan pengendalian diri. Dan kaum humanis Renaissance kehilangan kendali mereka. Jelas mereka kehilangan sifat tidak berlebihan. Mereka bertindak seakan-akan seluruh dunia telah dibangunkan kembali. Mereka menjadi sangat sadar akan zaman mereka, dan itulah yang mendorong mereka membuat istilah abad pertengahan untuk menyebut abad-abad antara zaman Yunani kuno dan zaman mereka sendiri. Timbul perkembangan yang tiada tara dalam seluruh bidang kehidupan. Kesenian dan arsitektur, literatur, musik, filsafat, dan ilmu pengetahuan berkembang luar biasa. Aku akan menyebutkan satu contoh konkret. Kita pernah membicarakan Romawi kuno, yang berjaya dengan julukan-julukan seperti kota dari segala kota, dan pusat alam raya. Pada abad pertengahan, kota itu hancur, dan pada tahun 1417 metropolis kuno itu hanya berpenduduk 17,000 orang. Tidak lebih banyak dari Lillesand, tempat tinggal Hilde.
Kaum humanis Renaissance beranggapan bahawa tugas merekalah membangun kembali kota Roma. Yang pertama dan terutama adalah mulai membangun gereja besar Santo Petrus di atas kuburan Rasul Petrus. Dan gereja Santo Petrus sama sekali tidak menunjukkan kesederhanaan dan pengendalian diri. Banyak sekali seniman besar Renaissance ikut ambil bagian dalam proyek pembangunan ini, yang terbesar di dunia. Itu dimulai pada 1506 dan berlangsung selama 120 tahun, dan dibutuhkan 50 tahun lagi sebelum alun-alun besar Santo Petrus berhasil diselesaikan. Itu pasti gereja raksasa. Gereja itu panjangnya 200 meter dan tingginya 300 meter, dan menempati area lebih dari 16,000 meter. Tapi cukup itu sajalah cerita tentang kepungahan manusia Renaissance. Kerana yang juga penting adalah bahawa Renaissance mempunyai pandangan baru mengenai alam. Kenyataan bahawa manusia merasa nyaman berada di dunia ini dan tidak menganggap kehidupan semata-mata sebagai persiapan untuk akhirat, menciptakan suatu pendekatan yang sama sekali baru terhadap dunia fisik. Alam kini dianggap sebagai hal yang positif. Banyak yang mempunyai pandangan bahawa Tuhan juga hadir dalam ciptaannya. Jika memang tak terbatas, dia pasti ada dalam segala sesuatu. Gagasan ini dinamakan panteisme. Para filosof abad pertengahan berkeras bahawa ada tirai yang tak dapat ditembus antara Tuhan dan ciptaan. Dapat dikatakan bahawa alam itu ilahi dan bahkan ia merupakan jelmaan Tuhan. Gagasan-gagasan semacam ini tidak selalu diterima dengan baik oleh gereja. Nasib Giordano Bruno merupakan contoh dramatis dalam hal ini. Dia bukan hanya menyatakan bahawa Tuhan hadir di alam ini, dia pun percaya bahawa alam raya itu tidak terbatas jangkauannya. Dia dihukum berat kerana gagasan-gagasannya. Bagaimana? Dia dibakar di tiang pancang di Pasar Bunga Roma pada tahun 1600. Sungguh mengerikan dan tolol, dan anda menyebutnya humanisme. Tidak, sama sekali tidak. Bruno seorang humanis, tapi penghukumnya bukan. Pada zaman Renaissance, apa yang kita namakan anti-humanisme pun berkembang. Dengan ini yang aku maksudkan adalah kekuasaan otoriter negara dan gereja. Pada masa Renaissance, berkobar keinginan untuk mengadili para wanita penyihir, membakar para penganut bidah, sihir dan tahayul, perang-perang keagamaan yang bersimbah darah dan yang tidak kalah dari semua itu, penaklukan yang sangat kejam atas Amerika. Tapi, humanisme selalu mengandung sisi gelap. Tidak ada zaman yang sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk. Kebaikan dan keburukan adalah benang kembar yang menjalin sejarah umat manusia. Dan seringkali keduanya saling berkait. Ini berlaku dalam kata kunci kita selanjutnya, iaitu metode ilmiah baru, inovasi Renaissance lainnya yang akan kuceritakan padamu. Apakah itu ketika mereka membangun pabrik-pabrik baru? Tidak, belum. Tapi prasyarat bagi seluruh perkembangan teknis yang terjadi setelah Renaissance adalah metode ilmiah baru. Dengan itu yang kumaksudkan adalah pendekatan yang sama sekali baru terhadap ilmu pengetahuan. Hasil-hasil teknis dari metode ini baru tampak jelas belakangan. Apakah metode baru ini? Utamanya adalah proses penyelidikan alam dengan indera kita sendiri. Sejak abad ke-14, semakin banyak ahli fikir yang memberikan peringatan terhadap kepercayaan buta kepada otoritas lama, entah itu doktrin agama atau filsafat alam Aristoteles. Juga timbul peringatan terhadap kepercayaan bahawa segala masalah dapat dipecahkan semata-mata melalui pikiran. Kepercayaan yang berlebihan pada pentingnya akal telah mengakar sepanjang abad pertengahan. Kini dikatakan bahawa setiap penyelidikan terhadap fenomena alam harus didasarkan pada pengamatan, pengalaman dan percobaan.
Kita menyebut ini metode empiris. Yang berarti bahawa orang mendasarkan pengetahuannya tentang sesuatu pada pengalamannya sendiri dan bukan pada perkaman-perkaman berdebu dan omong kosong imajinasi. Ilmu empiris telah dikenal pada zaman Yunani kuno, tapi percobaan sistematis benar-benar sesuatu yang baru. Kukira mereka tidak memiliki sedikit pun peralatan seperti yang kita miliki sekarang. Tentu saja mereka tidak memiliki kalkulator atau timbangan elektronik. Tapi, mereka mempunyai matematika dan juga timbangan. Dan yang paling penting dari semua itu adalah pengungkapan pengamatan-pengamatan ilmiah dalam istilah matematika yang tepat. Ukurlah apa yang dapat diukur dan buatlah agar dapat diukur sesuatu yang tidak dapat diukur, kata si orang Italia, Galileo Galilei, yang merupakan salah seorang ilmuwan paling penting dari abad ke-17. Dia juga mengatakan bahawa buku alam ditulis dengan bahasa matematika. Dan semua percobaan serta pengukuran ini memungkinkan terjadinya penemuan-penemuan baru. Tahap pertama adalah metode ilmiah baru. Ini memungkinkan terjadinya revolusi teknis itu sendiri, dan terobosan teknis membuka jalan menuju berbagai penemuan sejak itu. Dapat kamu katakan bahawa manusia telah mulai melepaskan diri dari kondisi alamiahnya. Alam bukan lagi sesuatu di mana manusia semata-mata merupakan bagiannya. Pengetahuan adalah kekuasaan, kata filosof Inggris Francis Bacon. Dengan demikian dia menekankan nilai praktis dari pengetahuan dan ini benar-benar baru. Manusia sungguh-sungguh mulai ikut campur terhadap alam dan mulai mengontrolnya. Tapi bukan hanya dengan jalan yang baik. Tidak, inilah yang kumaksudkan sebelumnya ketika aku berbicara tentang benang baik dan benang buruk yang saling berjalin dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Revolusi teknik yang dimulai pada zaman Renaissance mendorong munculnya kemajuan dan pengangguran, obat-obatan dan penyakit baru, peningkatan efisiensi dalam bidang pertanian dan pemiskinan lingkungan, peralatan praktis seperti mesin cuci dan kulkas serta polusi dan limbah industri. Ancaman serius terhadap lingkungan yang kita hadapi sekarang telah membuat banyak orang memandang revolusi teknik itu sebagai penyesuaian yang keliru terhadap kondisi-kondisi alam. Ada yang menyatakan bahawa kita telah memulai sesuatu yang tidak dapat lagi kita kontrol. Para tokoh yang lebih optimistis beranggapan bahawa kita masih hidup di buaian teknologi, dan bahawa meskipun zaman ilmiah jelas telah menghadapi berbagai kesulitan, lambat laun kita akan belajar mengontrol alam tanpa sekaligus mengancam keberadaan alam itu sendiri dan dengan demikian juga keberadaan kita. Galileo Galilei, menurut anda, menurutku mungkin ada sedikit kebenaran pada kedua pandangan itu. Dalam beberapa bidang, kita harus berhenti ikut campur terhadap alam, tapi dalam bidang-bidang yang lain kita dapat terus. Satu hal jelas, tidak ada jalan kembali ke abad pertengahan. Sejak Renaissance, umat manusia telah menjadi lebih dari sekadar bagian dari penciptaan. Manusia telah mulai ikut campur terhadap alam dan membentuknya sesuai dengan citranya sendiri. Sungguh benar ungkapan, manusia adalah ciptaan yang luar biasa. Kita telah berhasil sampai ke bulan. Orang dari abad pertengahan mana yang akan percaya bahawa hal semacam itu mungkin? Francis Bacon, tidak ada, itu jelas. Yang membawa kita menuju pandangan dunia yang baru. Sepanjang abad pertengahan orang-orang telah berdiri di bawah langit dan mendongak ke arah matahari, bulan dan bintang, serta planet-planet. Tapi tak seorang pun meragukan bahawa bumi adalah pusat alam raya. Tidak ada pengamatan yang dapat menanamkan keraguan sedikit pun bahawa bumi tetap diam, sementara benda-benda angkasa berputar mengelilinginya di orbit mereka. Kita menyebut ini gambaran dunia geosentris, atau dengan kata lain,
kepercayaan bahawa segala sesuatu berpusat di seputar bumi. Keyakinan Kristen bahawa Tuhan memerintah dari langit jauh di atas kita, jauh di atas benda-benda angkasa, juga ikut memberikan sumbangan pada bertahannya gambaran dunia ini. Kuharap masalahnya sesederhana itu. Tapi pada tahun 1543 sebuah buku kecil diterbitkan dengan judul tentang pergerakan lingkaran langit on the revolutions of the celestial spheres. Buku itu ditulis oleh seorang ahli astronomi Polandia bernama Nicolaus Copernicus yang meninggal pada hari buku tersebut diterbitkan. Copernicus menyatakan bahawa bukan matahari yang bergerak mengelilingi bumi, melainkan sebaliknya. Dia beranggapan ini sangat mungkin berdasarkan pengamatan-pengamatan terhadap benda-benda angkasa yang ada. Alasan atas kepercayaan orang bahawa matahari bergerak mengelilingi bumi adalah bumi berputar mengelilingi porosnya sendiri, begitu katanya. Dia menyatakan bahawa semua pengamatan terhadap benda-benda angkasa jauh lebih mudah dipahami jika orang beranggapan bahawa bumi mahupun planet-planet lain berputar di sekeliling matahari. Kita menyebut ini gambaran dunia heliosentris, yang berarti bahawa segala sesuatu berpusat di sekeliling matahari. Dan gambaran itu yang benar. Nicolaus Copernicus. Tidak sepenuhnya. Pemikiran utamanya bahawa bumi bergerak mengelilingi matahari sudah tentu benar, tapi dia juga menyatakan bahawa matahari merupakan pusat alam raya. Kini kita tahu bahawa matahari hanyalah salah satu bintang-bintang yang tak terbatas jumlahnya, dan bahawa seluruh bintang di sekitar kita hanyalah salah satu dari bermiliar-miliar galaksi. Copernicus juga percaya bahawa bumi dan planet-planet lainnya bergerak dalam orbit yang berputar mengelilingi matahari. Bukankah memang demikian? Tidak. Dia tidak mempunyai landasan apa-apa untuk mendasarkan kepercayaannya pada orbit yang berputar selain dari gagasan kuno bahawa benda-benda angkasa itu bulat dan bergerak berputar semata-mata kerana mereka ada di angkasa. Sejak zaman Plato, bulatan atau lingkaran telah dianggap sebagai bentuk geometris paling sempurna. Tapi pada awal 1600-an, ahli astronomi Jerman, Johannes Kepler, menunjukkan hasil pengamatan komprehensifnya yang membuktikan bahawa planet-planet itu bergerak dalam orbit yang berbentuk elips atau bulat telur dengan matahari pada pusatnya. Dia juga mengemukakan bahawa kecepatan sebuah planet itu paling besar ketika ia berada paling dekat dengan matahari, dan bahawa semakin jauh orbit sebuah planet dari matahari semakin lambat ia bergerak. Sebelum masa Kepler tidak pernah dinyatakan bahawa bumi itu hanyalah sebuah planet sebagaimana planet-planet lain. Kepler juga menekankan bahawa hukum fisika yang sama berlaku di mana pun di seluruh alam raya. Bagaimana dia mengetahui hal itu? Sebab dia telah menyelidiki gerakan planet-planet dengan inderanya sendiri dan tidak membutakan matanya dengan mempercayai tahayul-tahayul kuno. Galileo Galilei, yang hidup pada masa yang kira-kira sama dengan Kepler, juga menggunakan teleskop untuk mengamati benda-benda angkasa. Dia mempelajari kawah-kawah bulan dan mengatakan bahawa bulan mempunyai gunung-gunung dan lembah-lembah yang serupa dengan yang ada di bumi. Selain itu, dia mendapati bahawa planet Jupiter mempunyai 4 bulan. Maka, bumi bukan satu-satunya yang mempunyai bulan.